Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Eva Dwi Rahmawati, Beni Muharam, Tania Ayu Gusti Ningrum, Rina Ulfani Tias, Harvina Fatma Alifiani, dan Bangkit Bella Pratiwi akan menyampaikan pembahasan mengenai problematika dan evaluasi implementasi UBD pada topik 7. Yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini mengenai problematika atau permasalahan serta solusi menerapkan kurikulum menggunakan kerangka UBD dalam perannya sebagai kepala sekolah. Seperti yang kita ketahui dalam lembaga formal, kepala sekolah memiliki peran yang kuat sebagai pemimpin, pendukung, dan fasilitator. Adapun problematika yang mungkin dihadapi oleh kepala sekolah dalam penerapan kerangka UBD di lembaga formal antara lain, problem yang pertama berkaitan dengan kurangnya pemahaman dan pengetahuan yang memadai tentang konsep dan implementasi UBD. Solusinya dapat dilakukan 3 cara, yaitu yang pertama, kepala sekolah harus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuannya tentang UBD melalui pelatihan dan pembelajaran mandiri. Kedua, mengadakan sesi pelatihan internal dengan mengundang ahli atau konsultan pendidikan yang berpengalaman dalam UBD. Solusi yang ketiga yaitu membangun komunitas pembelajaran di sekolah di mana guru dan staf dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya terkait UBD. Problem yang kedua berkaitan dengan keterbatasan sumber daya. Implementasi UBD memerlukan sumber daya tambahan seperti waktu, bahan ajar, teknologi, atau pelatihan khusus yang mungkin terbatas dalam lembaga formal. Solusi yang dapat dilakukan yaitu pertama, kepala sekolah perlu mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif. Kedua, melakukan peninjauan terhadap alokasi waktu pembelajaran yang ada dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Ketiga, membangun jaringan kolaborasi dengan lembaga pendidikan lain atau organisasi profesional untuk mendapatkan dukungan, berbagai sumber daya, atau mengadakan pelatihan bersama. Problem yang ketiga berkaitan dengan evaluasi dan penilaian yang kompleks. UBD mendorong penilaian berbasis kinerja dan pemahaman mendalam yang memerlukan pendekatan penilaian yang lebih kompleks. Solusi yang dapat dilakukan yaitu, pertama, kepala sekolah dapat memfasilitasi pengembangan instrumen penilaian yang sesuai dengan pendekatan UBD. Yang kedua, menyediakan waktu dan ruang bagi guru untuk berkolaborasi dalam merancang dan mengembangkan instrumen penilaian yang relevan. Ketiga, memberikan pelatihan dan mendukung guru dalam menggunakan instrumen penilaian UBD secara efektif. Selanjutnya, problem keempat tentang resistensi terhadap perubahan. Implementasi UBD mungkin menghadapi resistensi dari guru, staf, atau bahkan siswa karena perubahan paradigma dan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Solusi yang dapat dilakukan yaitu, pertama, kepala sekolah perlu berkomunikasi secara efektif dengan seluruh anggota lembaga untuk menjelaskan manfaat dan tujuan dari implementasi UBD. Kedua, melibatkan staf dan guru dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan implementasi UBD. Ketiga, membangun budaya partisipasif di lembaga, di mana pendapat dan masukan semua anggota lembaga dihargai dan didengarkan. Terakhir, keempat, mengadakan pertemuan rutin, diskusi, kelompok, atau lokakarya yang mendukung kolaborasi dan saling mendukung dalam implementasi UBD. Problem kelima berkaitan dengan kesulitan dalam mengintegrasikan UBD ke dalam kurikulum yang sudah ada. Solusi yang dapat dilakukan terkait problem tersebut yaitu, kepala sekolah perlu bekerja sama dengan tim kurikulum atau komite kurikulum untuk mengintegrasikan kerangka UBD ke dalam kurikulum yang sudah ada. Dalam hal ini, kepala sekolah dapat memfasilitasi diskusi dan kerjasama antara guru dengan anggota tim kurikulum untuk mengidentifikasi kesenjangan atau potensi integrasi UBD ke dalam rencana pembelajaran yang sudah ada.
Dengan cara ini, kerangka UBD dapat diadopsi dengan cara yang terkoordinasi dan terstruktur. Problem keenam berkaitan dengan kesulitan dalam merancang rencana pembelajaran yang mengikuti kerangka UBD. Solusinya yaitu kepala sekolah dapat membentuk tim atau komite untuk mendukung guru dalam merancang rencana pembelajaran berdasarkan kerangka UBD. Tim ini dapat memberikan bimbingan, berbagai contoh rencana pembelajaran yang baik, dan memberi umpan balik konstruktif. Kepala sekolah juga dapat menyediakan panduan dan template yang memandu guru dalam proses perencanaan. Problem ketujuh, yaitu kurangnya keterlibatan orang tua dan masyarakat. UBD melibatkan pemahaman yang lebih luas tentang pembelajaran dan mengharuskan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Solusi yang dapat dilakukan yaitu kepala sekolah perlu melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses UBD, seperti dengan mengadakan rapat wali murid guna menjelaskan konsep dan manfaatnya, serta mendapatkan dukungan mereka dalam implementasinya. Demikian yang dapat kelompok 4 sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.